Assalamualaikum anak-anak. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silahkan pimpin doanya. Amin. Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, baik. Jadi Ibu akan mengabsen dulu. Rizka hadir. Irma hadir ya. Satriani hadir. Sulfan hadir. Ica oh tidak hadir ya, lagi sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Silahkan berdiri. Ya, silahkan berdiri, nak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semua semangat ya. Alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, silahkan ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, yang pertama, siswa setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan mandiri. Jadi di sini kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang kedua yaitu, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi kita dapat menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung dalam peta pikiran. Yang pertama tadi itu mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua itu kita di sini dapat menentukan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, silahkan ditulisnya di buku catatan kalian masing-masing. Ya, Ibu ulang ya gagasan pokok. Ibu ulang ya mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan mandiri. Dan yang kedua yaitu, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menentukan yang mana sih gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Bagaimana nih? Apakah kalian siap untuk belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tema 1 dan subtema 1? Bagaimana, nak? Apakah kalian siap? Iya, harus siap dong. Ini kan masih pagi, jadi harus siap. Nah, gelar semangat, salam sehat, salam kuat, tambah semangat. Semangat apa? Ya, semangat belajar mencari ilmu untuk hal-hal yang baru. Nah, di sini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, yaitu gagasan pokok di situ selalu berdampingan atau selalu beriringan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap gagasan pokok selalu ada gagasan pendukungnya di dalamnya. Jadi,
Anak-anak ibu pasti sering nih membaca buku cerita, buku dongeng, membaca majalah, koran, bahkan buku sehari-hari kalian yang kalian bawa ke sekolah. Pastikan setelah membaca buku cerita, buku dongeng atau buku pelajaran kalian. Nah, di bacaan tersebut terdapat sebuah paragraf. Nah, paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, betul sekali. Anak-anak ibu pasti bertanya nih, yang mana sih ibu gagasan pendukung dan gagasan gagasan pokoknya? Nah, di sini sebentar ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian harus ingat, dalam satu paragraf itu hanya ada satu apanya. Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokoknya dan yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Betul sekali. Nah, di sini ibu mau bertanya nih, dalam lingkungan kalian sehari-hari, apa saja sih keberagaman yang ada di lingkungan kalian sehari-hari? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Nah, tadi Rizka telah menjawab, katanya keberagaman yang ada di sekitarnya yaitu ras, suku, dan budayanya. Ya, itu adalah jawaban yang sudah tepat. Selanjutnya, ibu ingin kalian mengamati buku paket yang ada di depan kalian, mengamati gambar yang ada di buku kalian. Dan selanjutnya, ibu ingin kalian mengidentifikasi apa itu keberagaman, bagaimana cara kita menyikapi suatu keberagaman, dan apa sih tujuannya. Jadi, di sini ibu ingin melihat apakah kalian ini dalam menyelesaikan tugas mandiri atau tidak. Jadi, supaya kalian tetap semangat dan harus belajar dengan mandiri. Silahkan dikerja. Nah, setelah menjawab pertanyaan yang ada di buku paket kalian, selanjutnya ibu ingin kalian membagi kelompok, 4 kelompok, ya. Bergerak nak, ya. Sudah terbagi ya. Nah, kalau sudah terbagi kelompoknya, ibu ingin kalian membaca teks bacaan kalian secara cermat, keterhubungan antar gagasan dan yang antar gagasan yang didapat dari teks buku kalian. Selanjutnya, berdiskusikan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta menentukan letak gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan itu. Ya. Setelah itu, dari hasil diskusi kalian, ibu ingin kalian menulis di kertas kalian. Jadi, kalau ada yang tidak menulis, ibu tidak kasih nilai. Ya, jadi sesudah kalian menulis di buku tulis kalian, ibu ingin setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Mana sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi supaya kalian lebih mengetahui lagi apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, ibu memberikan penjelasan sedikit mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung agar kalian lebih mudah menentukan yang mana sih gagasan pokok itu dan gagasan pendukung itu. Kalian harus ingat bahwa pada satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokoknya. Jadi pada buku cetak kalian, pada bacaan itu, pada paragraf itu hanya ada satu gagasan pokoknya dan yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Jadi itu yang harus kalian ingat supaya lebih mudah untuk menentukan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik tentang inti atau pokok paragraf. Jadi di sini gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi di sini
gagasan pokok itu dapat kita tentukan baik di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Ya, maksudnya Ibu, baik di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Nah, jadi gagasan pendukung itu suatu uraian atau tambahan informasi dalam gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu selain dari gagasan pokok, kalimat yang seterusnya itu adalah gagasan pendukungnya. Jadi saya kira, Ibu kira kalian itu sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi Ibu minta kalian mendiskusikan yang ada di buku cetak kalian yang untuk menentukan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana sih gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Setelah itu, Ibu ingin kalian membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, beri aplaus untuk kita semua. Jadi, jawaban yang telah kalian paparkan di depan kelas tadi itu sudah tepat. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan atau penjelasan sedikit mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan dibuka halaman 36. Di situ terdapat paragraf kan? Nah, silahkan dibaca. Silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah luar Pulau Jawa juga menggunakan batik. Misalkan batik Bali. Nah, di sini Ibu akan menentukan gagasan pokoknya. Pada kalimat yang pertama yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa pada kalimat pertama yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia adalah gagasan pokoknya. Nah, jadi kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat yaitu batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Nah, yang keempat, kalimat yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik. Misalnya batik Bali. Nah, dapat ditentukan yaitu gagasan pokoknya tadi yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pendukungnya yang pertama yaitu cara membuat kain batik. Yang kedua, tempat asal kain batik. Dan yang ketiga yaitu persebaran kain batik. Pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat yaitu gagasan pendukungnya. Nah, itulah tadi penentuan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang ada di buku cetak kalian. Jadi Ibu akan memberikan penjelasan lagi mengenai gagasan pokok agar kalian lebih paham lagi apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dan cara menentukannya atau perbedaannya. Nah, jadi gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok juga dapat dikatakan juga sebagai gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Jadi terletak di awal atau di tengah maupun di akhir paragraf. Jadi gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu selain dari gagasan pokok yang termasuk gagasan pendukung yaitu yang bukan termasuk gagasan pokok. Jadi dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokoknya. Nah, gagasan pendukung yaitu dapat diketahui yaitu gagasan penjelas yang artinya menjelaskan gagasan pokok. Nah, Ibu ingin kalian memperhatikan teks berikut ini. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat.
Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari kalimat tadi dapat kita tentukan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk menemukan gagasan pokok, temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya di kampung Babakan. Bagaimana? Sudah paham? Lanjut ya. Setelah tadi kita menentukan gagasan pokoknya, kita dapat simpulkan bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokoknya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Gagasan pokoknya kan pada satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokoknya. Jadi yang lainnya itu adalah gagasan pendukungnya. Yang mana sih gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukungnya itu seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Contohnya, pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai tersebut. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Warga bersabar menanti dan suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itulah yang termasuk gagasan pendukungnya. Nah, jadi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks yaitu bacalah teks dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi itulah cara menentukan yang mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Apakah telah dipahami? Nah, jadi perlu kalian ingat, pada suatu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokoknya, dan yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, jadi itulah yang perlu kalian ingat. Mudah kan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Iya, sangat mudah. Maka dari itu, yang harus kalian ingat, pada suatu paragraf hanya ada satu gagasan pokoknya, dan yang lainnya yaitu adalah gagasan pendukung. Nah, selanjutnya, Ibu ingin kalian menulis kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi, dan satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil kesimpulannya. Ya, terima kasih kepada Satriani telah membacakan hasil kesimpulannya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas yang ada di buku kalian pada halaman 43. Di situ, kalian akan menjawab soal-soal dan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya? Ya, jadi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sangat mudah. Jadi, kalau begitu, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Dan kepada ketua kelasnya, silahkan pimpin doanya, Nak. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.